Memang saya adalah seorang nenek dari 2 orang cucu, usia saya sudah 1 tahun. Jadi saya mohon izin saya menceritakan sebelum saya bergabung dengan POE, ada saya salah satu seorang pimpinan cabang di Jamsosek di daerah Mampang. Kemudian 8 tahun yang lalu saya mulai pensiun pada usia 57 tahun. Kemudian karena memang sudah biasa saya berkegiatan dari pagi sampai sore, ya begitu pensiun saya agak kaget. Mungkin ibu sudah merasakan juga, Bina juga. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya saya nggak kena sick golden syndrome ya. Kemudian saya beralih usaha, membangun usaha kecil-kecilan, yaitu pada saat itu saya membuka barbershop. Ini sebelum dengan POE ya. Saya membuka barbershop, kemudian juga saya mulai membangun kuliner, food street, yaitu satu minuman varian susu. Saya mulai dengan 1 gerai, kemudian saya 1 tahun itu 2018, saya mempunyai 8 gerai dan punya karyawan 8 orang. Tapi itu hanya rencana saya ke depan, Tuhan yang menentukan. Jadi memang dengan adanya pandemi, bukan saya saja ya, mungkin semua perusahaan tutup kecuali POE yang sangat luar biasa. Bukan merasa saya ria, jadi pada saat itu saya mempunyai gerai 8 dan barbershop semua tutup. Saya mengalami kerugian sekitar uang pensiun saya 300 juta. Tapi saya tetap bersemangat karena memang itu hanya rencana Tuhan yang mungkin kedepannya saya akan dapat sesuatu yang baik. Kemudian setahun yang lalu saya bertemu teman lama saya, Ibu Julaiha ini, sama-sama di Jamsostek. Saya kemudian beliau itu mengenalkan saya POE. Saya nggak tahu POE itu apa. Kemudian saya juga merasa bahwa tidak perlu alat-alat POE karena di rumah memang suami saya paling suka beli alat terapi. Jadi alat terapi tidak saya sebut mereknya. Alat terapi itu ada beberapa macam, bahkan kasur pun punya, kasur yang pakai batu tuh punya. Cuma memang saya pakai itu memang hanya untuk rileks saja. Jadi saya sebetulnya ini penderita vertigo, asam lambung, kemudian asam urat, kolesterol. Jadi memang setelah pandemi karena mungkin rasa ketakutan saya juga, jadi stres. Jadi saya setiap bangun tidur tuh seperti Ibu Ina, badan semua sakit. Apalagi dengan kerugian saya 300 juta itu manusiawi ya. Ya kemudian saya ditawarin sama Bu Julai ini, saya menolak. Bukan saya sombong ya, bukan apa. Jadi memang saya punya alat untuk apa gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu memang saya berterima kasih dengan Bu Julaiha juga. Saya juga berdiri di sini, saya sangat berterima kasih dengan Mr. Nicholas Chang, Golden Man kita yang tanpa ada beliau kita tidak akan bertemu di sini. Kemudian juga berjalannya waktu saya bertemu lagi dengan Ibu Julaiha ini karena kami di Bogor punya perkumpulan pensiun, para pensiun. Saya berkunjung, kebetulan saya juga mengurus pensiun. Saya ke rumah Bu Julaiha, di sana ada tim dari POE, di sana saya lihat Bu Ina, terus Bu Cahaya. Kebetulan saya belum bertemu dengan Bu Dewi kita yang hebat ini ya. Jadi kemudian kita sebetulnya mau rapat pensiun, tapi ada POE. Ayolah tuh cek darah katanya gue. Apa sih bisa bilang gitu? Padahal saya juga punya kolesterol saya 380, asam urat 12, sakit lambung, vertigo. Terus kemudian saya memberanikan diri dicek darah sama Mbak Cahaya. Kemudian setelah dicek sama Bu Ina di terapi 30 menit di layar monitor saya lihat, waduh, ini yang membuat badan saya kurang sehat ya. Saya setelah pulang dari rumah Ibu Julaiha ini saya berpikir, wah
saya harus punya alat itu ya supaya saya sehat gitu, supaya saya bisa membangun diri lagi. Terus saya konsultasi dengan Bu Juliana, karena namanya orang pensiun kan uangnya nggak banyak ya Bu, apalagi udah tertimpa kegagalan usaha saya. Kemudian boleh gimana caranya saya harus beli alat itu, saya harus punya, sebelum saya harus sehat gitu kan, anak saya masih membutuhkan saya, cucu saya, suami saya. Kemudian saya punya perhiasan, saya mau jual, akhirnya saya jual gitu. Saya beli sekaligus saya beli 3 itu. Kemudian saya mulai itu mengajak saya dalam bisnis ini. Diam dulu, saya bilang, saya mau merasakan dulu, saya pengen sehat, saya bilang gitu. Saya coba terapi. Saya terapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pak Uman, Bu Ule, dan Bu Ina. Bu Dewi juga mensupport saya, karena saya setelah terapi itu selama sehari itu 2 kali saya terapi, pagi sore. Setiap 3 hari saya cek darah, cek kolesterol saya, asam urat, dan kemudian juga tensi saya kan juga tinggi. Itu saya cek mulai membaik. 2 minggu saya terapi dengan, saya belum pakai DDP ya, jadi saya pakai PMD, dan PMD itu sudah normal semua, alhamdulillah.